Halo, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Wawan. Saya praktisi di klinik kecantikan Puspo Estetik Klinik, juga tentor untuk pelatihan estetik baik itu basic maupun advance dari LKP Po Estetik Institute Purwokerto. Ini adalah channel YouTube saya yang sempat vakum sebelumnya. Kita coba mengisi lagi untuk sharing, berbagi informasi, dan berbicara tentang hal-hal yang buat saya adalah yang logis ya. Dan saya menyukai dan memang cenderung lebih tertarik dengan hal-hal yang logis. Karena itu akan membawa pola pikir kita untuk hal-hal yang lebih real, tidak dalam sebuah halusinasi atau ilusi yang akhirnya justru memberikan banyak mimpi ke kita. Mimpi itu bagus, cuma terkadang mimpi yang terlalu tinggi dan tanpa diikuti aksi, ya akhirnya betul-betul halusinasi gitu. Saya dokter umum, saya concern di estetik atau kecantikan, kemudian di vaksinasi dalam bidang vaksinologi, kemudian juga saya concern di bidang sirkumsisi atau sunat. Dan tetap sebagai seorang dokter saya tetap ikut memperhatikan ilmu kesehatan secara umum yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya memang ada penambahan konsentrasi, concern di 3 hal tadi ya, di estetik, kemudian di vaksinologi, dan juga di sirkumsisi. Saya akan cerita sekarang ini tentang dunia kerja, karena kebetulan saya memang praktisi di klinik estetik yang pada dasarnya itu adalah sebuah perusahaan ya. Sekarang kita tidak boleh terlalu underestimate, antipati atau buruk sangka dengan yang namanya kapitalisasi atau kapitalisme, karena saat ini tidak ada yang bukan kapitalisme, semua kapitalisme, semua bidang saling bersaing, saling berkompetisi. Kompetisi ada sisi positif, ada sisi negatif. Salah satu sisi positifnya adalah menuntut untuk masing-masing berjuang dengan sebaik-baiknya mendapatkan hasil yang terbaik. Di bidang pelatihan, saya adalah mentor di bidang pelatihan tata kecantikan, mau itu basic maupun advance. Di sini saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya temui, apa yang saya amati dari sejauh mana perjalanan perusahaan selama ini. Seringkali kita melakukan perekrutan, terutama untuk mereka yang basicnya adalah SMA atau SMK. Banyak yang dari SMK atau SMA itu skillnya itu minimal ya, jadi lebih banyak data yang didapatkan hanya dari ijazah atau nilai ijazah. Sementara dunia usaha saat ini tidak hanya bisa dilihat dari itu, tapi juga harus dilihat dari pengalaman juga keterampilan. Kadang pengalaman juga minim, apalagi keterampilan, bahkan termasuk kayak keterampilan di bidang komputer itu pun minim. Jadi saya agak sering bertanya, ini sebetulnya kenapa bisa begini? Di sisi lain banyak juga anak-anak yang putus sekolah, usia sekolah atau usia sekolah tapi dia tidak sekolah. Alhamdulillahnya
era pemerintahan saat ini adalah era pemerintahan yang betul-betul memperhatikan dunia usaha, tidak hanya dari sektor pengusahanya saja, tetapi tenaga kerjanya pun diperhatikan, terutama bagi mereka yang tidak punya akses pendidikan formal, tidak punya kemampuan finansial, kemudian baik juga terhadap pengusaha yang memang membutuhkan tenaga-tenaga terlatih ya, tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. Jadi tidak hanya berdasarkan dari nilai akademik saja. Dalam era pemerintahan sekarang, makanya pernah ada yang program kerja ya di internet, kartu prakerja dan program kerja yang banyak diselenggarakan. Salah satunya adalah banyak sekarang pendidikan yang berbasis vokasi untuk keterampilan, dan beberapa gratis karena memang disupport oleh pemerintah. Pendidikan itu bisa dimanfaatkan oleh kalian para usia sekolah tapi tidak sekolah, sekitar usia 16, 17 sampai 24 atau 25 tahun. Silahkan di searching di internet pendidikan vokasi gratis. Banyak yang gratis walaupun ada juga yang berbayar. Silahkan diperhatikan sesuai dengan minat kalian, ketertarikan kalian. Pendidikan keterampilan ini mau tidak mau akan memberikan tambahan keterampilan yang terspesialisasi untuk kalian, sehingga nanti dalam memilih pekerjaan kalian pun bisa lebih memilah mana yang akan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian punya keterampilan, syukur-syukur punya pengalaman. Banyak sekali jenis pendidikannya, ada yang otomotif, ada yang buka, ada juga yang estetik, tata kecantikan, baik itu untuk yang basic ataupun yang advance ya. Salah satunya ada di LKP saya, Po Estetik Institut Purwokerto. Kita selenggarakan itu pendidikan tata kecantikan kulit untuk usia 17 sampai 24 tahun. Dia adalah seperti junior beautician, jadi seperti terapis untuk klinik kecantikan, praktek dokter kecantikan, ataupun di salon juga bisa. Jadi dengan pendidikan itu nanti siswa akan dapat pelajaran tentang kecantikan, terapis kecantikan, termasuk pelajaran tentang dunia kerja. Perlu kalian ketahui, angkatan kerja di masa ini adalah angkatan kerja yang cukup bikin galau sebetulnya bagi pengusaha, karena biasanya mentalnya kurang kuat. Mungkin kalau dipelajari lebih lanjut ini jelimet ya, karena kalau di Indonesia itu serba jelimet. Tidak hanya ini karena ini, tapi ada lagi nanti rentetannya karena yang lain ada seperti lingkaran setan. Dunia kerja itu yang penting adalah profesionalisme, baik si pengusaha ataupun si tenaga kerja. Pengusaha yang profesional akan menghargai karyawannya, karyawan yang profesional akan menghargai perusahaannya. Hubungan timbal balik yang simbiosis mutualisme. Jadi buat kalian yang belum bekerja dan menginginkan pekerjaan, perhatikan diri kalian, apa yang kalian punya, apa yang kalian kuasai, apa nilai lebih kalian. Lalu nanti mencari lahan pekerjaan yang menurut kalian bisa bersaing di situ. Kalian berani bersaing dan setelah itu lihat perusahaannya. Betulkah itu perusahaan yang baik atau tidak? Karena bagaimanapun tetap ada juga perusahaan yang baik, ada yang tidak. Perusahaan yang baik adalah yang memperhatikan hak-hak karyawan dan memperhatikan kewajiban perusahaan. Demikian juga karyawan yang baik adalah karyawan yang memperhatikan kewajibannya dan memperhatikan hak-hak perusahaan. Jadi
Buat kalian yang usia sekolah tapi tidak sekolah atau yang putus sekolah, ayo, masih ada banyak pilihan untuk kalian tetap bisa menatap masa depan yang baik, yang lebih cerah. Akan selalu ada jalan. Salah satunya dengan berbagai pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan tidak sedikit yang gratis. Tetap harus kritis dan logis, jangan bermimpi terlalu tinggi, apalagi mungkin melihat banyak cerita-cerita kesuksesan di dunia entertainment, mungkin Instagram, YouTuber, atau yang lain boleh. Tapi sama saja, semuanya berjuang di jalannya masing-masing. Tidak ada yang tidak berjuang. Semua dalam perjuangannya masing-masing. Apakah sekolah akan menjamin kesuksesan? Belum tentu. Betul. Tetapi dengan sekolah, dengan berlatih, dengan menempa diri, akan memperbesar peluang untuk bisa lebih mendapatkan kesuksesan. Jadi bukan berarti sudah apa adanya saja, kemudian ingin yang tinggi, mimpi yang tinggi, yaitu sama seperti sebuah menanti keajaiban. Keajaiban, yang namanya keajaiban bisa ada, bisa ada, tinggal ditunggu. Tapi berapa lama nanti kita akan menunggunya? Gitu. Mungkin dari saya kali ini saya cerita sampai di sini. Yang jelas buat kalian, hampir tidak ada seseorang yang tidak pegang HP. Jadi buat kalian mungkin sudah jarang yang nggak pegang HP, karena zaman sekarang hampir semua pegang HP. Manfaatkan HP ini untuk mencari informasi baik-baiknya, syukur-syukur untuk belajar, menambah skill, dan mulai menentukan langkah untuk kedepannya. Waktu terus berjalan, waktu tidak bisa diulang, dan sekali lagi semua belajar. Tetap semangat, tetap belajar. Tidak ada yang tidak mungkin, jalan itu selalu ada. Tetap berdoa dan tetap berusaha. Insya Allah bisa. Oke. Sampai ini dulu dari saya, Dr. Wawan. Mudah bertemu lagi di sesi berikutnya. Sedikit cerita di pembukaan channel saya. Mudah-mudahan kita banyak bisa berinteraksi dan banyak bisa berkomunikasi. Yang tertarik atau senang dengan materi dari saya alhamdulillah saya ikut berbahagia dan bisa di-share ke yang lain. Oke, terima kasih sekali. Sukses selalu.